Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara membuat fitur bulk delete ya, atau penghapusan secara massal menggunakan Laravel Fire. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal project saya. Saya beri nama Laravel 2 ya di sini. Nah, setelah itu di sini saya sudah menyiapkan komponen dan master layoutnya ya. Nah, untuk master layoutnya itu kita lihat di sini di layout master. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan Bootstrap 5, terus Laravel style dan scriptnya ya. Terus juga sini saya menyediakan yield content. Oke. Nah, untuk komponennya itu saya buat full komponen ya, teman-teman. Nah, jika kalian lihat di sini tutorial ini, nah ini tuh komponen dari Livewire-nya ya. Nah, jika saya klik ini, nah dia tuh komponennya itu sudah saya berikan extends, layout master, terus section itu content. Section ini apa? Intinya tuh section tadi tuh ya yield content yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah mempersiapkan 100 data dummy user ya. Jadi tinggal kita pakai aja. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Nah, di sini saya mau mempersiapkan beberapa mungkin saya panggil data usernya dulu deh. Saya buat aja di sini user sama dengan user. Saya buat paginet ya. Paginetnya 5 aja. Jangan lupa kita panggil pagination dari Livewire-nya. Ini kita panggil modelnya, jangan lupa diimport. Buat aja seperti ini, use with pagination seperti ini, jangan lupa diimport ya. Dan jangan lupa kita buat temanya itu Bootstrap bawaan dari Livewire-nya. Pagination temanya itu, ini jangan kalian tulis sembarang ya. Ini udah dari sananya gitu. Saya buat ini Bootstrap. Oke, sekarang kita pergi ke template-nya. Di sini saya buat aja table seperti ini. Saya buat kelasnya table. Oh ya, jangan lupa ya import Bootstrap-nya. Di sini saya sudah import. Setelah itu saya buat di sini t-head. Mungkin sih nomor ya, nomor. Setelah itu di sini nanti saya masukkan inputan checkbox. Setelah itu di bawahnya ini nama. Saya rasa itu aja sih. Terus kita buat di bawahnya, saya buat di seperti ini. Setelah itu saya buat di sini perulangan. Datanya dari apa? User. Saya buat aliasnya item aja ya. Terus saya buat aja sini td. Ini nama. Ini bukan nama tapi checkbox juga ya. Ini checkbox. Ini juga bukan. Ini data usernya. Mungkin saya inputkan aja nama. Nah, untuk ini saya buat aja nomor ya. User first item ditambah index. Indexnya dari mana? Dari sini ya. Jadi nanti dia nomor berurutan gitu. Setelah itu kita panggil di sini pagination-nya. User links. Ini jangan lupa tambah s-nya. Setelah itu kita cek ke browser. Kita refresh. Tidak ditemukan. Oke, ada masalah apa nih? Oh ya, ini seharusnya item ya. Sekarang kita cek lagi ke browser. Oke, ini s. Kita refresh, tidak ditemukan variabel user. Sekarang kita pergi ke tutorial sini. Oke, jangan lupa kita panggil ya. Kita oper lebih tepatnya. Saya buat di sini user sama dengan user. Ini kita refresh lagi. Oke, users. Jangan lupa dibuat seperti ini aja. Ini hanya penamaan aja sih sebenarnya. Kita refresh. Ada apa lagi nih? Oke, kita lihat lagi. Oke, ini seharusnya users. Oke, sekarang kita refresh. Apalagi nih errornya? First item. Jangan lupa ininya function ya, teman-teman. Kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Ini kenapa seperti ini? Oh ya, jangan lupa table row-nya. Kita refresh. Nah, oke, sesuai yang kita inginkan ya. Sekarang kita cek pagination-nya. Oke, berhasil lah. Jadi nanti kita klik ini, maka langsung kita dapatkan sum ID-nya nanti ya di sini. Oke, sekarang kita coba. Sebelum itu saya mau buat properti dulu di sini. Mungkin propertinya itu saya buat yang pertama itu public my selected sama dengan array kosong ya. Nanti kita masukkan ID-nya itu di properti ini. Yang kedua itu select all. Ini untuk checkbox yang di atasnya atau di heading-nya ya, heading table-nya. Ini saya buat aja mungkin false. Terus yang ini kita public first ID. Nah, ini mungkin kalian bingung ya. Nanti saya jelaskan terkait variabel ini atau properti ini lebih tepatnya. Sekarang kita rapikan dulu. Oke. Kita pergi ke sini ya, ke tutorial ini di bagian template. Nah, sekarang saya mau buat di checkbox ini panggil propertinya where model apa tadi? Kita cek ke sini my selected ya. Ini kita pastikan. Setelah itu ini kita buat juga where model my select all. Nah, di sini saya mau buat dump ya. Saya mau buat dump, 2 dump lebih tepatnya. Yang pertama tuh select all, supaya kita tahu apa isi dari properti select all dan my selected ini. Yang kedua itu my selected.
Oke, sekarang kita refresh. Kita klik ini, seperti ini jadinya dia. Ini kita buat value-nya dulu. Value-nya itu ID usernya ya. Item ID user. Sekarang kita refresh lagi, kita klik ini. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang permasalahannya ketika saya berpindah page berpindah halaman, ini tuh nggak reset gitu. Seharusnya ini di reset ya. Nah, untuk mengakali ini caranya kita pakai event listener teman-teman. Kita panggil yang namanya push. Maksudnya itu stuck dari master layout. Saya buat JS ya. Coba kita lihat lagi di master layoutnya. Nah, saya buat JS di sini ya. Nah, di sini saya mau buat jika dia klik pagination ini, maka my selected bakalan di reset atau dikosongkan areanya. Oke, sekarang kita klik di sini, inspect. Kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan kelas dari pagination ini itu tuh pack item ya kan? Pack item nih ya. Nah, sekarang saya mau panggil jQuery dulu. Saya buat di sini cdn jQuery. Kita ambil yang slim, copy aja, kita pastekan di sini. Buat kalian yang bingung cara bacanya, saya buat aja sini di view word wrap. Oke, kelihatan ya sekarang. Nah, di sini saya mau buat script. Kita buat aja di sini. Kita ambil kelas pack item ya. Kita perhatikan lagi di sini. Ini kita close saja. Kita perhatikan di sini tadi ini kelasnya pack item ya semuanya. Nah, ketika saya panggil pack item ini, apa yang dia lakukan? Ketika diklik itu apa yang terjadi? Yaitu kita buat seperti ini. Kita buat event listener di sini. Left wire emit. Disclaimer dulu ya. Ini bagi teman-teman yang masih belum paham tentang pagination atau event listener dari left wire, saya ada tutorialnya. Kalian bisa cek di website saya atau YouTube saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya buat aja event listener-nya mungkin reset my selected. Oke, nah setelah itu saya copy ini, saya buat di bagian sini. Kita panggil listener-nya. Kita buat di sini protected. Nama propertinya itu listeners seperti ini ya. Setelah itu nama event yang tadi kita buat reset my selected ya. Setelah itu apa yang di-trigger nanti? Nah, yang di-trigger itu kita buat di sini public function reset selected. Nah, sekarang kita buat di sini, kita copy ini, kita pastekan di sini. Ini jangan lupa kita buat di sekarang dia property ya. Jangan lupa titik komanya. Nah, sekarang kita refresh. Apa ini? Ini jangan lupa titik koma ya. Nah, setelah itu kita buat di sini reset selected ini, kita panggil di sini. Jadi ketika ada event listener di sini, reset my selected ini, dia akan men-trigger reset selected. Reset selected ini apa? Reset selected itu ini ya. Ini tuh dari mana? Ini tuh dari emit yang kita buat tadi ya. Oke, sekarang kita cek lagi ke browser. Nah, sekarang saya klik 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini buat kalian yang belum tahu, ini tuh ID ya, bukan nomor ini. Ini tuh ID usernya. Nah, sekarang ketika saya berpindah halaman, dia langsung ke reset. Oke, sampai di sini udah oke ya. Sekarang yang akan kita lakukan, gimana caranya ketika saya klik ini, dia langsung select semuanya. Oke, ini keadaan true, false, true, false. Oke, sekarang kita mainkan di properti select all ini. Nah, sebenarnya sama seperti yang ini. Ketika saya klik halaman 2, ini seharusnya di reset dong, ya kan? Maka dari itu kita buat di sini this select all sama dengan false. Oke, sekarang kita lihat lagi ke browser. Kita klik ini, ketika saya pindah halaman, dia langsung false. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Sekarang kita pergi ke bagian mungkin bagian mana ya? Bagian template mungkin ya. Sini kita buat aja input tipe hidden. Nah, sekarang saya buat sini where model first ID. Nah, ini kita mainkan properti first ID tadi yang kita buat. Value-nya itu kita ambil ID user pertama yang dipanggil, yaitu users index ke 0. Setelah itu kita ambil ID-nya. Oke, sekarang kita buat dia di sini. Saya buat di sini first ID supaya kita tahu apa isinya. Kita refresh, ini 0 ya. Sekarang saya klik ini, true, tapi ini masih 0. Nah, sekarang kita pergi ke bagian, nah ini first ID, where model first ID, ini benar nggak sih? Kita lihat lagi di sini, first ID. Oke, ini benar-benar seharusnya. Oke, di bagian render. Di bagian render ini kita harus buat dulu this first ID. Ini data nilai awalnya ya. Jadi kita buat dulu di render sini first ID data, bukan data sih, lebih tepatnya users ini. Kita ambil
user pertamanya dari indeks 0. Setelah itu kita ambil ID-nya. Sekarang kita cek lagi di browser. Nah, berarti kita klik ini. Nah, berarti Edgar ini tuh ID-nya itu 1 ya. Yang ini Miss Edwina ini ID-nya itu 6 ya. Oke. Sekarang kita pergi ke bagian mana ini? Kita pergi kita buat di sini deh. Public function, kita buat nama metodenya itu update. Ini buat kalian yang belum tahu, ini tuh life cycle ya, update my selected. Nah, jika ini tuh ada ini update my selected ini tuh dapat dari sini ya, properti ini. Misalkan saya buat properti ini my select, berarti di sini saya buat my select. Oke. Intinya ini tuh life cycle ya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu life cycle, di website saya atau di YouTube saya udah ada tutorialnya teman-teman. Jadi bisa kalian pelajari dulu jika belum ya. Nah, ini update my selected. Jika properti my selected yang terupdate, ini jangan lupa di updated. Selesai di update, kita ambil value-nya. Nah, value-nya apa? Pas value-nya itu kita buat if sini jika value-nya jika nilainya itu lebih atau benarnya? Jika nilainya sama dengan 5. Nah, jika nilainya sama dengan 5 berarti kita buat di sini this select all sama dengan true. Jika tidak, kita buat sini this select all sama dengan false. Nah, fungsi method ini tuh apa? Fungsi method ini tuh intinya ketika saya klik ini nih. Ini saya refresh dulu ya. Nah, saya klik ini. Ketika ada 5 data di dalam selected ini, saya klik ini, jadi true dia select all-nya. Ini saya hapus, nah ini jadi nggak true lagi nih. Klik lagi, jadi true. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang ketika saya klik ini, semua ini tuh langsung ke reset. Oke, seharusnya seperti itu ya. Sekarang kita pergi ke text editor lagi. Nah, di sini saya mau buat metode baru lagi, public function. Nah, saya buat sini updated. Apa yang di updated select all ini? Kita copy, kita pastekan di sini. Ini jangan lupa S-nya harus diberi huruf besar. Nah, jika ada value-nya, maka kita buat di sini if jika ada value, kita buat else dulu di sini. Jika ada value berarti kita buat sini this my selected sama dengan user where ID lebih besar sama dengan first ID. Kita buat sini limitnya itu harus 5. Setelah itu kita hanya ambil ID-nya saja. Oke. Nah, jika tidak kita buat sini this my selected, arenya kosong. Oke, sekarang kita cek ke browser. Kita refresh. Sekarang kita pergi ke halaman 1. Saya centang ini. Nah, dia langsung dicentang semuanya. Saya hapus centang ini, langsung hilang centangnya. Oke, sekarang saya centang lagi, saya pindah halaman, langsung reset dia semuanya. Saya centang lagi ini, saya hapus ini. Nah, centang ini jadi hilang. Sekarang saya klik lagi jadi full semuanya, saya hapus lagi semuanya. Oke, sampai di sini fitur kita sebenarnya hampir selesai ya. Sekarang kita coba lagi ke text editor. Kita buat tombol button. Kita buat sini tombol delete ya. Kita buat sini button. Kita buat sini class btn danger, kita buat sini delete. Nah, ini kita rapikan dulu. Ini saya rapikan lagi. Nah, di atas yang saya buat sini where click prevent, apa nama metode yang kita buat nanti, delete selected. Nah, terus saya buat di sini on click, dikonfirmasi dulu nih, confirm. Saya buat aja mungkin yakin. Nah, setelah itu saya buat di sini if jika select kita kosong. If jika select kita kosong, maka my selected ya. My selected. Jika select kita kosong, maka kita panggil disable seperti ini. Oke, kita cek ke browser. Nah, dia terhide jadi disable gitu. Ketika saya buat di sini klik, nah dia langsung tidak disable lagi. Nah, sekarang kita buat metodenya. Kita pergi ke bagian sini, di bagian livewire-nya. Kita buat sini public function delete selected. Oke. Nah, setelah itu saya buat di sini user where in ID kita ambil dari this my selected. Setelah itu kita delete aja seperti ini. Nah, sekarang kita buat my selected-nya harus kosong setelah dieksekusi. Setelah itu juga di sini kita buat select all-nya menjadi false. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh di sini. Nah, perhatikan, ini kan halaman 2 nih. Halaman 2-nya itu Miss Edwina ya. Di halaman 1-nya Edgar. Sekarang kita buat di sini, kita centang semuanya, atau kita buat aja deh di sini centang satu dulu. Sekarang saya delete. Edgarnya seharusnya dihapus ya. Kita oke kan? Nah, Edgarnya udah hilang ya sekarang. Nah, sekarang kita hapus
5 data ini sekaligus. Kita klik ini sana ya. Di halaman 2-nya Herman. Sekarang seharusnya saya hapus semuanya, halaman pertamanya jadi Herman. Saya delete, oke, halaman pertamanya jadi Herman. Oke, sebenarnya tutorial kita udah selesai sampai di sini. Cuman saya rangkum dulu ya sedikit. Kita pergi ke text editor. Nah, di sini mungkin kalian merasa bingung terkait codingan yang ini nih, yang property first ID ini mungkin ya. First ID ini mungkin kalian bingung. Oke, sekarang saya jelaskan. Sekarang saya hapus ini where ID ini. Where ID lebih besar sama dengan this first ID. Saya hapus, ya kan? Saya buat limitnya 5. Saya refresh di sini. Nah, sekarang saya klik centang ini. Kita perhatikan di sini 86 ya. ID 86. Sekarang saya pergi halaman 2, saya buat di sini ID 86 lagi nih. Saya klik di sini, saya centang semuanya. ID 86 lagi nih sampai 82 nih yang diambil dia. Kenapa begitu? Karena kalau kita perhatikan di sini, kita tuh manggil get di sini sebenarnya. Dia tuh manggil semua data, cuman dilimitkan menjadi 5. Oke? Nah, maka dari itu saya mau offset di sini. Saya mau melakukan saya mau melangkah nilai ini nih. Cara melangkahnya ya kita cukup panggil, misalkan saya berada di halaman 4. Saya mau ambil ID dari Dedrick ini nih. Misalkan ID-nya itu 16 nih. Nah, maka dari itu saya mau ambil ID-nya itu saya mau ambil datanya itu dari ID 16 dan seterusnya sampai limitnya itu 5. Jadi nanti saya akan mendapatkan ID dengan jumlahnya itu 5 ya. Atau lebih tepatnya totalnya ID yang saya dapat tuh bahkan dapat 5 gitu ya. Nah, sekarang coba saya hapus limit ini. Oke? Saya hapus di sini. Saya refresh di sini. Nah, sekarang saya pergi ke halaman 1, saya centang ini semuanya. Nah, dia tuh langsung ngambil semua ID, teman-teman. Nah, cara mengakalkannya itu dia cara seperti ini tadi. Kita limitkan dulu 5, maka dia akan mengambil data sampai di sini saja ya kan? Sekarang kita cek lagi, kita undo lagi di sini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, dia akan mengambil ID di halaman 7 ya. Di halaman 1 lebih tepatnya. Kita refresh. Nah, kita ambil ini. Setelah itu kita cek itemnya. Nah, dia ambil ID dari nomor 7. Berarti Herman ini tuh ID-nya 7 gitu. Kita ke halaman 2, kita centang ini, kita cek sini Holly, berarti dia ID si Holly ini 12. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Oke, sekarang kita lihat lagi apa yang sekiranya mungkin bisa saya jelaskan ya. Oke. Saya rasa sih udah cukup ya sebenarnya. Karena semuanya ini hanya basic live wire aja semuanya ini. Setelah itu saya pergi ke template mungkin ya. Oke, di sini saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasannya. Oke, misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di komentar ya. Oke, sampai jumpa di kelas yang lain.